Puji nama Tuhan, shalom saudara yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, amin. Dimanapun saudara berada, mari sama-sama kita beribadah pada hari ini. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang Kau berikan buat setiap kami Yesus. Buat hari ini Tuhan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Yang sungguh indah bagi setiap kami Yesus. Dan kami percaya Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biar hadirat-Mu Yesus yang ada bagi setiap kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah setiap kami Yesus. Kini kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya hanya dalam nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari sama-sama kita bergirang untuk Tuhan Yesus. Yeah. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kami mau masuk dengan hati yang bersyukur. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku
bersuka sebab Dia girakanku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita berjoget bersama di rumah dengan anggota keluargamu. Haleluya. Kita percaya ada sukacita mengalir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Sekali lagi Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Hey! Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. 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 Kita bersyukur. Kita percaya ada sukacita mengalir di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Mari sama-sama siapkan hatimu. Kita akan menyembah Tuhan. Kita percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Haleluya, Jesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Engkau. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus.
Tuhan yang sembuhkanku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sembah Dia. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur dengan apa kami balas? Apakah ku balas kasih-Mu? Selain hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Engkau. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari sekali lagi katakan, ku sembah Engkau. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, kami puji Engkau Yesus, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Di sepanjang hidup kami hanya Engkau-lah Yesus, Yesus.
raja, di atas segala raja. Kami bersyukur Yesus punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang memberkati kami Yesus, Engkau Allah yang menyembuhkan kami Yesus. Hormat kemuliaan hanya bagimu, oh Yesus. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Allah yang besar Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan hari ini. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya bersyukur dan senang ada di depan saudara melalui live streaming ini. Dimanapun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat IHK dari berbagai kota, dalam maupun luar negeri. Saya percaya apa yang akan saudara dengar hari ini melalui kebenaran firman Tuhan akan memberkati kita semua. Oleh karena itu sebelum kita masuk lebih dalam, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama bangkit berdiri, ngambil sikap hati, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, hari yang baik, hari yang luar biasa, di mana Tuhan menyiapkan benih yang baik akan ditabur dalam setiap kami, di hati kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami dengar, kami akan dimerdekakan, kami akan dikuatkan Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar Tuhan dipermuliakan. Dan kami semua siap diberkati Tuhan. Di dalam satu nama, nama Yesus yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini dengan tema kita sepanjang bulan ini saudara, yaitu berbicara tentang inovasi dari Roh Kudus. Saya percaya saudara sudah banyak mendengar akan renungan ini
Tetapi saya berdoa apa yang akan saudara terima hari ini adalah sesuatu yang akan sangat memberkati kita semua. Oleh karena itu, inovasi dari Roh Kudus. Apa arti dari inovasi, saudara ya? Nah, inovasi bisa berarti sesuatu pembaharuan. Inovasi pun dapat berarti sesuatu yang baru untuk saudara dan saya terima. Nah, oleh karena itu, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya tentu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui hari ini. Nah, oleh karena itu, inovasi apa yang Roh Kudus akan kerjakan dalam setiap orang percaya ketika Roh Kudus hadir dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama saya temukan adalah, saudara, yaitu pengetahuan yang baru. Apa itu? Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 berkata demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu apa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ternyata saudara, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya memiliki fungsi yang pertama, yaitu dia mau mengajarkan kita pengetahuan-pengetahuan yang baru dan mengingatkan kita akan apa yang sudah Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu patut kita renungkan kembali, saudara, bahwasanya pribadi ini, Roh Kudus, adalah pribadi yang harusnya menjadi sesuatu yang penting dalam perjalanan iman kita dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena di situ jelas dikatakan bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya berdoa hari ini, ketika saudara mendengar akan kabar ini, saudara, Anda juga disingkapkan segala sesuatu yang baru ketika Anda mendengar firman Tuhan ini. Ataupun saudara sedang diingatkan tentang janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari ini, tapi satu hal yang saya tahu, bahwa Roh Kudus ada, dia menyelidiki hati saudara, dan dia tahu hati Anda dan saya. Kalau hari ini engkau khawatir, saya percaya Roh Kudus akan memberikan penghiburan, kekuatan, pengharapan buat saudara dan saya. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan bisa nyatakan di hati saudara. Oleh karena itu, hari ini menjadi penting buat kita dalam perjalanan iman kita. Tidak boleh mengabaikan pribadi ini, yaitu Roh Kudus, karena ada inovasi di dalamnya yang akan mengerjakan pembaharuan apa? Pengetahuan yang baru tentang Tuhan. Berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh puas. Pengenalan kita tentang Tuhan tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh puas diri, berpikir sudah cukup kita melayani Tuhan di mimbar, ataupun saudara sudah cukup kita berkhotbah. Enggak, setiap kita senantiasa harus belajar. Yang percaya katakan amin. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inovasi apa yang Tuhan kerjakan? Saya temukan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ayat yang tidak asing lagi ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, maka ayat ini menjadi ayat yang sering kali kita dengar, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saudara dan saya, Tuhan mau mengembalikan kita menjadi orang-orang yang punya kuasa. Ada otoritas Tuhan dalam hidup kita. Ini satu paket, saudara ya. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya, maka yang terjadi adalah paketnya, sisi yang lain yang tidak bisa dihilangkan, ada kuasa dalam kehidupan kita. Nah, kuasa di sini saudara, kita tidak perlu terlalu mengartikan terlalu sesuatu yang jauh, sesuatu yang bagaimana. Saya percaya memang kuasa supranatural itu ada, tapi yang penting adalah begini saudara, ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, maka saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan ini. Kita bukan menjadi budak dalam kehidupan, tetapi kita dapat menikmati kehidupan ini tentu di dalam kebenarannya Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, ada kuasa, ada otoritas Tuhan yang dikerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah inovasi dari Kudus setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat apa bedanya seorang polisi saudara ya dengan kita ketika ada di jalan raya. Yang membuat dia berbeda ini saudara, karena dia pakai seragam, itu membuktikan ada otoritasnya. Ya, nah sebagai anak-anak Tuhan saudara, kita tahu dalam kehidupan ini, hari ini, saudara dan saya punya otoritas. Kita punya kuasa
untuk apa? Menaklukkan kehidupan ini. Amin. Kita berkuasa atas kehidupan kita. Kita berkuasa, mungkin hari ini saudara berkata, Pak, masalahnya saya punya masalah. Betul, tapi Anda mampu berkuasa atas masalah saudara. Amin. Saudara tidak ditaklukkan oleh masalah apa yang saudara alami hari ini. Mungkin saudara berkata, Pak, saya lagi sedang sakit, tubuh saya lemah. Saya mau berkata hari ini, engkau punya otoritas. Engkau punya kuasa dari Roh Kudus. Engkau berkuasa atas sakit penyakitmu. Saudara tidak ditaklukkan oleh sakit penyakit saudara. Tetapi tujuan daripada Roh Kudus adalah saudara berkuasa menaklukkan apapun bentuk segala pergumulan Anda hari ini. Percayalah, ada otoritas, ada kuasa Tuhan buat saudara dan saya. Percaya, katakan amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal yang kedua, yang pertama tadi adalah pengetahuan yang baru kita tentang Tuhan. Dan Roh Kudus hadir mengingatkan kita. Mengingatkan apa? Mungkin janji-janji Tuhan yang bisa saja kita lupakan ketika kita mengalami pergumulan. Hari ini Roh Kudus ingatkan saudara. Yang kedua, ada otoritas, ada kuasa Tuhan. Kita diciptakan dari awal, kita tahu di Taman Eden bahwasanya manusia berkuasa atas apa yang Tuhan ciptakan. Hari ini katakan, engkau berkuasa atas kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya adalah saudara, yang ketiga saya temukan saudara. Kalau yang pertama tadi ada pengetahuan baru, inovasi dari Roh Kudus. Yang kedua, cara yang baru. Yang ketiga, objek yang baru. Objek yang baru ini maksudnya apa? Di situ dikatakan apa? Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Tadi kita udah belajar tentang kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Sama-sama bilang, saksinya Tuhan. Bapak Ibu, saya setuju. Penginjilan, bersaksi tentang Tuhan adalah sesuatu yang penting. Tetapi saudara, yang jauh lebih penting adalah hidup kita menjadi saksinya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena begini saudara, pembawa pesan itu lebih penting dari pesan yang disampaikan. Seringkali pesan itu baik, tetapi menjadi tidak berarti karena pembawa pesannya tidak baik. Oleh karena itu Tuhan mau saudara dan saya menjadi saksinya Tuhan. Mungkin Anda tidak fasih dalam berbicara. Anda tidak fasih, tidak terlalu berani. Mungkin Anda orangnya yang termasuk orang yang tertutup, tidak mudah bergaul dengan orang lain. Tapi saya mau bilang, siapapun kita hari ini dengan segala keterbatasan kita, dengan segala pribadi yang mungkin berbeda-beda, tetapi Tuhan bisa pakai hidup saudara dan saya. Amin. Yaitu apa? Menjadi saksinya Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi cermin di mana Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu lebih penting, saya mau bilang, buat kita semua jadi saksi Tuhan dari sekedar bersaksi. Amin saudara. Oleh karena itu objeknya menjadi baru. Oleh karena itu kita harus ingat, makanya label yang diberikan buat kita ini luar biasa. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Tuhan itu baik. Amin. Berarti anaknya pasti baik. Tuhan itu benar. Anaknya pasti benar. Tuhan itu apa? Tuhan itu kudus. Anaknya pasti kudus. Toleh kiri kanan saudara, bilang begini, kamu anaknya Tuhan. Saudara dan saya harus jadi saksi. Yang percaya katakan amin. Saksi lebih penting sekedar bersaksi. Bersaksi itu penting Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tetapi seringkali pesan itu menjadi bias. Pesan yang hebat, pesan yang luar biasa, pesan yang memerdekakan orang. Tetapi ketika hidupnya tidak sama dengan pesan yang diberitakan, maka sesuatu menjadi justru bukan mendatangkan kebaikan, menjadi kecewa bagi orang lain. Saya berdoa dari tempat ini, siapapun kita hari ini, dengar baik-baik, engkau saksinya Tuhan, saya saksinya Tuhan, saudara saksinya Tuhan. Ketika engkau ada di tempat kerja, engkau saksinya Tuhan. Ketika engkau ada di jalan, engkau saksinya Tuhan. Ketika engkau ada di luar gereja, dalam aktivitas apapun, ingat baik-baik, engkau saksinya Tuhan. Itulah inovasi yang Roh Kudus kerjakan buat kita. Yang berikutnya saudara ya, yang berikutnya, poin yang keempat saudara, Efesus 4 ayat yang ke-24. Inovasi apa yang Roh Kudus kerjakan buat setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Yang keempat, dan apa? Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dengar baik-baik.
manusia baru. Manusia baru jangan berpikir saudara ya, ketika kita percaya Tuhan, kita menerima Roh Kudus, ya kan? Kita tiba-tiba menjadi manusia yang sakti. Enggak. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, tiba-tiba saudara kita menjadi manusia yang baru. Yang ada jerawat, tiba-tiba jerawatnya hilang. Yang mukanya bopengan, tiba-tiba mulus, ya kan? Yang tadinya tiba-tiba kurus. Enggak, manusia baru di sini bukan itu saudara. Bukan sesuatu yang berbicara tentang fisik. Nah, jawabannya ada di mana? Jawabannya di ayat sebelumnya saudara. Di ayat sebelumnya Efesus 4 ayat yang ke-23 berbicara demikian. Ini jawaban manusia baru. Apa itu? Supaya kamu apa? Diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi manusia kita ini punya roh, tapi roh yang sudah jatuh di dalam dosa. Rohnya, makanya rohnya kecil saudara ya. Nah, kemudian Roh Kudus hadir dalam hidup kita saudara. Dan mau tidak mau, karena ada Roh Kudus, Roh yang kudus itu dia akan memperbaharui roh saudara dan saya. Amin. Roh yang berdosa ini akan dimerdekakan menjadi rohnya kebenaran. Yang percaya katakan amin. Nah, apa yang terjadi di situ dikatakan diperbaharui dalam pikiran. Di dalam roh dan pikiranmu. Makanya tepat sekali saudara ya. Kata pertobatan itu bukan berbicara dimulai dari sikap hidup. Kata pertobatan itu bukan berbicara dari sikap yang berubah dari buruk jadi baik. Dimulainya dari mana? Dari pikiran. Makanya metanoia, pembaharuan pikiran kita saudara ya. Saya berdoa saudaraku, dulu kita belum percaya Tuhan, Roh Kudus belum ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Pikiran kita selalu berpikir yang jelek-jelek. Kita selalu berpikir yang buruk-buruk saudara ya. Nah, kita lihat orang pikirannya selalu negatif. Nah, hari ini sebagai anak Tuhan, mari kita mencoba melihat bagaimana kita berpikir hari ini. Apakah pembaharuan daripada pikiran kita sudah terjadi? Nah, itulah manusia baru saudara ya. Nah, saya berdoa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini saudara dan saya kita mengerti bagaimana sesuatu yang penting untuk kita mengubah sikap hidup kita. Harus dimulai, pangkalnya, awalnya adalah cara kita berpikir. Maka cara kita berpikir menentukan cara kita menjalani kehidupan. Cara pikiran kita ini sesuatu yang memang sangat luar biasa, sangat powerful saudara. Makanya nggak heran orang dunia mereka bagaimana mengelola cara mereka berpikir. Tapi saudara dan saya, kita tidak pakai kekuatan diri kita, tapi kita mengandalkan Roh Kudus untuk memperbaharui cara kita berpikir. Yang percaya katakan amin. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita mampu saudara, maka kita akan menjadi orang yang sombong. Tetapi ketika kita mengandalkan pribadi Roh Kudus ini, dia berinovasi, memperbaharui cara kita berpikir. Maka ketika kita diubah di dalam cara kita berpikir, kita bisa berkata, itu semata-mata karena Tuhan. Amin. Sangat penting saudara, cara kita mengelola, kita berpikir andalkan Roh Kudus. Bagaimana kita mengandalkan Roh Kudus? Isi firman Tuhan dalam pikiran kita. Isi firman Tuhan di dalam pikiran kita. Ketika pola pikir kita diubah, maka saya percaya yang terjadi adalah cara pandang kita berubah. Ketika cara pandang kita berubah, maka yang terjadi cara hidup kita pasti berubah. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu yang penting hari ini adalah saudara, saya kepingin membahas ini, cara kita memandang kehidupan dalam situasi pandemi seperti ini. Hari-hari ini saudara ya, bagaimana kita memandang kehidupan ini penting buat kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala kehidupan saudara dan saya bagi orang yang mengasihi Dia. Poin yang penting bukan keadaan. Poin yang penting adalah bagaimana hati kita. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan dalam suasana pandemi seperti ini? Kalau kita mengasihi Tuhan, percayalah Tuhan pasti turut bekerja kok mendatangkan kebaikan. Kalau kita percaya Tuhan mendatangkan kebaikan, maka selayaknya saudara dan saya, lihatlah pandemi ini tetap ada kesempatan. Amin. Tetap ada peluang, tetap ada berkat Tuhan, tetap ada jalan keluar buat setiap problema kita hari ini. Oleh karena itu cara pandang ini penting saudara. Saya akan tutup dengan dua binatang menjadi ilustrasi kita saudara dalam renungan kita, yaitu manusia yang baru.
Karena kita tahu cara kita berpikir harus diubah. Dari cara berpikir maka cara pandang kita akan berubah. Dari cara pandang saudara akan tahu. Ketika orang melihat sesuatu selalu ada dua sisi saudara dalam hidup ini. Ada sisi yang negatif, ada sisi yang positif. Kalau dalamnya kita baik, dalamnya kita positif. Yang di luarnya boleh negatif. Tapi karena dalamnya kita positif, hasilnya pun pasti akan positif. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau dalamnya cara pandangnya sudah negatif saudara, maka apapun yang positif di luar akan jadi negatif. Tapi kalau cara pandangnya positif karena dia tahu Tuhan itu baik, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Yang penting bukan keadaannya, yang penting hati saya tahu saya mengasihi Tuhan, percaya Tuhan pasti bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Maka kita lihat yang tidak baik, kita sanggup melihat titik kecil yang baik di balik yang tidak baik itu. Kenapa? Karena cara pandang kita, cara pikiran kita sudah diubah oleh Tuhan. Nah, dua binatang ini saudara, yang pertama saudara pasti tahu yang namanya lalat ya saudara ya. Lalat itu didesain matanya saudara. Dia didesain matanya, pandangannya itu selalu memandangnya begini. Yang bau-bau saudara. Yang bau ya kan, yang menjijikkan, yang kotor. Itu cara pandang daripada lalat saudara. Makanya nggak heran lalat saudara taruh di ruangan ber-AC harum saudara. Tetap kalau ada tong sampah di sana, ada makanan yang bekas, yang bau, lalat itu pasti akan ke sana saudara. Kenapa? Karena memang matanya, cara pandangnya dia selalu melihat hal yang bau, ya kan? Hal yang menjijikkan. Nah itu cara pandang daripada mata lalat. Tapi ada mata yang lain saudara. Mata apa itu? Mata daripada lebah madu saudara. Nah mata daripada lebah ini saudara, dia selalu mencari apa? Yang manis. Dia selalu mencari yang indah. Itu lebah saudara. Anda boleh taruh dia di tempat yang kotor, di tempat yang bau saudara, tetap dia akan matanya akan memandang kepada apa? Di mana ada bunga, ada sarinya, dia akan ke sana saudara. Itulah lebah saudara. Nah saya berdoa saudaraku, dari dua binatang ini Anda dan saya ini memiliki mata yang seperti lebah tadi saudara. Di hari-hari ini kita boleh terpuruk karena keadaan, tapi mata kita tetap mampu melihat sesuatu yang baik yang akan Tuhan kerjakan hari ini dan hari esok dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu saudaraku, kalau di Jakarta kemarin sempat heboh ya kan, sempat heboh dengan namanya mata elang. Mata elang ini satu komunitas debt collector saudara, yang tugasnya mereka kalau saudara di Jakarta itu di pinggir jalan, mereka fokusnya lihat apa? Mobil motor yang ada di catatannya, yang ada ngalamin tunggakan pembayaran, fokusnya mereka cuma lihat plat mobil, plat motor yang ada di catatannya. Dia fokusnya di situ saudara. Kalau dia lewat, dia nggak mau kasih lewat, dia pasti kejar. Nah, kenapa? Karena fokusnya. Nah hari ini saya berdoa, fokus kita jangan kepada keadaan apa yang di luar yang hari-hari ini tidak baik, tapi fokuslah kepada Tuhan Yesus yang baik. Amin. Miliki cara pandang yang baik. Dari cara pandang menentukan siapa saudara dan saya, dan sikap apa yang akan kita ambil itu tergantung bagaimana saudara memandang apa yang terjadi hari-hari ini. Kalau engkau memandangnya tetap baik walaupun kondisi tidak baik, karena engkau dan saya anak-anaknya Tuhan, Tuhan yang baik turut bekerja mendatangkan kebaikan, maka saya percaya saudara, engkau sanggup melihat Tuhan yang baik turun tangan atas hidup saudara dan saya. Saya berdoa hari ini saudara, biarlah inovasi ini terjadi dalam hidup saudara dan saya. 4 inovasi ini. Yang pertama adalah pengetahuan yang baru terjadi dalam hidup saudara. Yang kedua adalah cara yang baru. Yang ketiga saudara, objek yang baru. Anda dan saya menjadi saksinya Tuhan. Yang keempat saudara, manusia baru. Dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya hari ini. Biarlah inovasi Roh Kudus terjadi atas hidup saudara dan saya. Kita tetap memiliki cara pandang yang benar dalam situasi hari-hari ini yang sukar. Amin. Mari kita berdoa buat firman Tuhan saudara. Bapa, kami bersyukur buat renungan firman-Mu yang singkat, tapi pekerjaan Tuhan yang hebat tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami percaya bahwa inovasi dari Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dimanapun hari ini kami berada. Kami tahu satu hal,
ketika roh Tuhan ada dalam kehidupan kami, maka ada pembaharuan yang terjadi ya Tuhan dalam hidup kami. Ada terobosan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, yaitu kami tidak berhenti belajar, kami tidak berhenti diajar. Temukan kami menjadi pribadi-pribadi yang bukan bebal Tuhan, tapi hari ini kami mau menjadi pribadi yang rendah hati. Kami mau mendengar suara-Mu ya Tuhan. Berbicaralah buat anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan. Apapun yang mereka sedang alami, sedang gumuli, kami percaya Roh itu sanggup menguatkan kami. Roh Kudus sanggup mengingatkan kami tentang janji-janji Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Dan kami mau belajar Tuhan untuk menjadi pribadi dimanapun kami berada. Kami menjadi saksinya Tuhan. Ada kuasa, ada otoritas Tuhan yang memampukan kami melewati setiap masalah, pergumulan, sakit, penyakit, apapun bentuknya. Satu hal kami tahu, kami ditentukan lebih daripada pemenang. Dan yang terakhir, kami mau menjadi manusia yang pikiran kami diperbaharui, sehingga kami mampu melihat hidup ini dengan kacamata, dengan mata Tuhan, bahwasanya selalu ada kebaikan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Kami mengangkat tangan kami membuka hati kami untuk Engkau Tuhan. Jamah di dalam nama Yesus. Hamba percaya saat ini yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang terikat Engkau bebaskan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Selalu ada jalan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan, mujizat terjadi. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam satu nama, nama Yesus, kami diberkati, dipulihkan, ditolong, dan disertai dikasih Tuhan. Haleluya, percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan, Happy Sunday. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, bisa dilihat di layar Anda. Mari sama-sama saya ajak untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih untuk hari ini. Kiranya Tuhan kami sekarang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Biarlah apa yang kami tabur, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah juga apapun yang kami kerjakan, Engkau selalu membuat kami berhasil dan beruntung. Kami melakukan semuanya ini karena kami begitu mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan telah melawat setiap kami. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami sudah dikuatkan. Kami percaya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap kehidupan setiap kami, orang-orang percaya. Dan kami boleh dikuatkan, kami boleh kembali bangkit di dalam iman percaya kami. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Pastor Ishak Rudi, yang sudah menjadi saluran berkat. Tuhan pakai dengan luar biasa. Biarlah setiap apa yang dicita-citakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati Bapak Gembala kami, Pastor Paulus Eko, dimanapun dia berada. Kami percaya kesehatan yang terbaik Tuhan berikan dalam kehidupannya. Tuhan juga memberkati keluarganya. Tuhan memberkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati Indonesia. Tuhan memberkati dan memulihkan negara kami. Tuhan juga tidak lupa kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja IHK dan juga satelit-satelit IHK, baik yang di Bogor, Bandung, IHK Kota, AS Ministry dan juga IHK International. Semua kami percaya gereja-gereja-Mu Tuhan, Tuhan pelihara dengan ajaib. Tuhan memberkati gembala-gembala pelaksana. Berikan kami inovasi-inovasi yang baru Tuhan di dalam melayani jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya
Tuhan bersama dengan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan setiap kami untuk mendatangkan kebaikan dan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat kami yang setia mengikuti ibadah live streaming. Kami percaya mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang sedang dalam himpitan masalah ekonomi, Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya sebelum kami mengakhiri ibadah, kami mengangkat tangan kanan kami lebih tinggi daripada atas kepala kami. Kami akan memperkatakan kata-kata iman kami. Mau saudara-saudara saya yang kasih Tuhan, kita perkatakan kata-kata iman kita. 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami perkatakan dengan iman percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus pasti terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, dan saatnya Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu Tuhan memberkati kami dengan doa berkat dari hamba-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mengikuti ibadah. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang saatnya semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Buka kedua tanganmu, tengahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat IHK dimanapun Anda berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.